Tim SAR gabungan pagi tadi kembali menemukan satu jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo. Ya, pemirsa, total ada 54 orang jenazah korban berhasil dievakuasi. Seiring upaya pencarian korban yang terus dilakukan selama 24 jam, tim SAR pagi tadi kembali menemukan satu jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Khozini. Korban ditemukan tim SAR di balik reruntuhan bangunan yang ambruk di area sektor A3. Jenazah korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk proses identifikasi. Dengan ditemukannya satu jenazah korban pagi tadi, jumlah santri korban ambruknya Ponpes Al-Khozini ditemukan meninggal dunia menjadi 54 orang. Sementara untuk total korban mencapai 158 orang dengan rincian korban meninggal 54 orang, korban selamat 104 orang, dan 5 bagian tubuh korban. Proses evakuasi korban Ponpes Al-Khozini ambruk ditargetkan selesai pada hari ini. 154 orang sudah dievakuasi, termasuk 54 korban tewas. Sementara diperkirakan 13 korban masih terjebak reruntuhan. Ya, sekalian, di pagi hari ini kami baru saja melaksanakan rapat koordinasi yang pada intinya akan kami sampaikan. Alhamdulillah telah ditemukan 7 jenazah lagi, sehingga diperkirakan tinggal 13 korban yang akan kita cari di lokasi runtuhnya musola di Pondok Pesantren Sidoarjo ini. Total dari korban semuanya ada 154 orang, yang selamat ada 104, kemudian yang meninggal 50, dan seperti saya sampaikan tadi masih dalam pencarian. Ini perkiraan masih ada 13 orang yang di reruntuhan gedung. Kami baru saja dibisikin oleh Kapusdatin bahwa korban kali ini di sepanjang tahun 2025 ini adalah korban yang cukup besar menurut BNPB. Karena dari bencana-bencana alam yang terjadi, baik gempa bumi di Ponso, gempa bumi yang di tempat lain termasuk banjir bandang di Bali, kemudian Nagekeo, semuanya korbannya hanya sedikit. Ini adalah korbannya cukup banyak, jadi 50 orang meninggal. Jadi Bapak Kepala BNPB sangat memberikan atensi atas perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Rekan-rekan media yang saya hormati, yang berbahagia, pada kesempatan ini pula kami menargetkan dari BNPB hari ini kita akan selesaikan pencarian korban. Dari Basarnas maupun dari pihak Kodim sudah mengatur schedule, diharapkan pada hari ini kita akan selesai evakuasi dari yang diperkirakan, saya ulangi, yang diperkirakan tinggal 13 orang lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada preskon kali ini. Dari rekan-rekan media mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Sementara itu, pemirsa, isak tangis mewarnai penyerahan jenazah santri korban robohnya musola di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Sang ibu tak kuasa menahan air mata saat melihat putranya sudah tidak bernyawa. Wanita ini tak kuasa menahan tangis dan terus memanggil nama putranya. Ia tak percaya mendapati kenyataan bahwa Daud Milal, putranya, turut menjadi korban tewas dalam musibah ambruknya pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Pihak keluarga yang turut menemani hanya bisa menenangkannya. Daud merupakan satu dari 3 korban tewas yang telah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Ketiga korban tersebut adalah Firman Nur, 16 tahun, warga Tembok Lor 3, Surabaya. Muhammad Aska Ibadur Rahman, 13 tahun, warga Jalan Randu Indah, Kenjeran, Surabaya. Daud Milal, 15 tahun, warga Sido Kapasan, Surabaya. Dengan suasana haru, ketiga jenazah tersebut langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur.
Pihak keluarga mengaku ikhlas karena sang putra meninggal dalam keadaan syahid, karena meninggal saat menuntut ilmu dan saat melaksanakan sholat. Bismillah, yakin saya. Ikhlas Pak ya, betul. Ikhlas untuk mengantar Milal, biarkan dia tenang. Kasihan juga kalau hidup pas cacat, kasihan juga. Terus biarlah, Allah lebih ngerti lah. Hingga saat ini jenazah korban musola roboh di Ponpes Al-Khosini terus berdatangan di Rumah Sakit Bayangkara seiring dengan ditemukannya korban-korban lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, derai air mata mengantarkan pemakaman jenazah Firman Nur, salah seorang santri Ponpes Al-Khosini, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut keluarga, almarhum sempat ditarik hendak diselamatkan temannya, namun ia memilih bertahan untuk membantu teman-temannya. Tangis haru pecah saat jenazah Firman Nur, santri berusia 16 tahun ini, tiba di rumah duka di Tembok Lor 3, Surabaya. Firman Nur menjadi satu dari 3 korban yang berhasil diidentifikasi tim DVI pada Sabtu malam. Jenazah korban ambruknya musola Ponpes Al-Khosini ini pun langsung dimakamkan di pemakaman umum Jalan Tembok, Surabaya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Firman sempat berpesan kepada ibunya agar tak perlu mengkhawatirkan dirinya. Bagi keluarga dan tetangga, Firman dikenal sebagai sosok penurut dan ceria. Menurut paman korban, saat kejadian Firman tengah sholat bersama ke-6 temannya. Saat bangunan ambruk, Firman sempat ditarik temannya agar keluar dari reruntuhan. Namun ia memilih bertahan untuk membantu teman-temannya yang lain yang masih terjebak. Pas kejadian ada namanya itu temannya yang di pasar tembok juga itu luka kepalanya, nah itu sempat menarik, diajak keluar, cuman Firmannya itu nggak mau, makanya dia itu temannya berjejer, makanya selamat, temannya selamat, Firmannya nggak selamat. Tragedi Ponpes Al-Khosini telah menyisakan luka mendalam bagi keluarga para korban, termasuk keluarga Firman Nur. Para tetangga pun terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa dan dukungan moral. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. 8 hari pasca ambruknya Ponpes Al-Khosini, seorang ibu asal Sampit, Kalimantan Tengah masih terus berharap anaknya dapat ditemukan. Iin, seorang ibu asal Sampit, Kalimantan Tengah ini terus menunggu kabar anaknya yang menjadi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khosini, Sidoarjo. Sejak tiba di Buduran, Sidoarjo pada Rabu lalu, wali santri dari Muhammad Hanafi ini tinggal berpindah-pindah di rumah warga. Didampingi seorang polisi wanita yang memberikan trauma healing, Iin menceritakan duka bertubi yang dialaminya. Baru saja 100 hari lalu ia kehilangan suami tercinta dan kini ia pun harus kehilangan putra keduanya. Kini Iin hanya berharap jenazah Hanafi bisa ditemukan apapun kondisinya agar bisa dimakamkan di kampung halamannya. Ya saya harap Pak, mudah-mudahan walaupun anak saya itu kayak apa, saya mengharap sekali cepat ketemu. Saya semua bisa berdoa semoga sama Allah dicepatkan. Apapun kondisinya Bu ya? Ya apapun kondisinya saya terima. Kalau feeling Ibu sebagai orang tua gimana Bu? Sudah nggak ada Pak. Sudah nggak ada orang, anak saya sudah nggak ada. Sudah. Ibu udah rela ikhlas? Ikhlas Pak, lillahi ta'ala saya udah ikhlas. Usai berpindah-pindah tinggal di rumah warga, rencananya Iin akan pindah ke posko wali santri yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.